muslimin, muslimat, sholimin, sholimat, segenap jamaah salat tarawih, rahimakumullah wa hadakumullah wa afidakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah masih diberi nikmat panjang umur sehingga masih dapat menghirup udara di alam dunia yang fana, juga masih diberi nikmat sehat, zahir maupun batin, jasmani maupun rohani, serta nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga banyaknya, terutama nikmat yang paling agung telah Allah anugerahkan kepada kita, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam ini memasuki malam tanggal 27 di bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah, yang berarti insya Allah kita akan masih melaksanakan sholat tarawih selama 4 malam dengan malam ini. Malam ini malam Selasa, besok malam Rabu, lusa malam Kamis, dan terakhir kita melaksanakan tarawih malam Jumat. Malam Sabtunya kita sudah mulai mengumandangkan takbiran, mengagungkan Allah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah wa hadakumullah wa afidakumullah. Alhamdulillah, waktu berlalu begitu cepat. Pekerjaan tak pernah ada habis-habisnya. Yang paling mencemaskan, yang paling mengkhawatirkan adalah waktu berakhir sebelum hidup punya arti. Ada kematian keburu datang merenggut nyawa kita, sementara kita belum mempunyai bekal yang cukup untuk menjalani kehidupan kita nanti di alam akhirat, alamul baqa, alam yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Maka oleh karenanya nikmat umur, nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita, juga nikmat waktu jangan disia-siakan. Kita harus pandai memanfaatkannya secara efektif dan efisien, seoptimal mungkin, semaksimal mungkin, untuk digunakan bersyukur kepada Allah, yakni menggunakan seluruh nikmat-nikmat dari Allah untuk beribadah kepada Allah, menggunakan seluruh nikmat-nikmat dari Allah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan ridha Allah. Itulah pengertian syukur yang didefinisikan oleh para ulama. Syukur itu adalah syaratul hati jami'ah ma'an Allah alaihi. Itu pengertian syukur. Artinya seorang hamba Allah yang pandai mentasawufkan, mengelola, menggunakan nikmat-nikmat dari Allah untuk melakukan sesuatu yang diridhai oleh Allah. Sebaliknya kalau kita kufur, ingkar terhadap nikmat Allah, yakni maksudnya nikmat Allah kita gunakan untuk berbuat dosa kepada Allah, nikmat dari Allah kita gunakan untuk berbuat maksiat, untuk berbuat durhaka kepada Allah, maka Allah mengancam kepada kita, inna ajabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat amat keras. Artinya orang-orang yang kufur atas nikmat Allah pasti di akhirat akan mendapatkan ajaban sadidan, azab yang keras, ajabun sadidun, azab yang keras, ajabun alimun, azab yang sangat menyakitkan, ajabun muhinun, azab yang sangat menghinakan. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti kita umat Islam akan merayakan hari kemenangan kurang lebih sekitar 5 hari lagi. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Para ulama menjelaskan, laisal id liman labisal jadid, innamal id liman ta'atul tajid, wa laisal id liman tajammala bil libasi wal markub, innamal id liman dubirat lahu dunub. Artinya, bukanlah yang dinamakan hari raya kemenangan itu bagi orang-orang yang berbaju baru, berpakaian baru, bahkan rumah baru, kendaraan baru, bahkan istri baru. Mau istri baru? Normal lah. Kalau masih laku silakan aja. Bukan. Jadi yang dinamakan lebaran itu bukan bagi orang yang berbaju baru, berpakaian baru, rumah baru, kendaraan baru, istri baru, bukan. Kata para ulama, innamal id liman ta'atul tajid. Sesungguhnya hari raya kemenangan yang sebenarnya adalah bagi orang yang ketaatannya, yang ibadahnya kepada Allah semakin bertambah hebat, semakin meningkat, semakin semangat. Itulah
Itulah hari raya kemenangan. Kalau puasanya udah pada bolong-bolong, tarawihnya udah pada tinggalkan, itu dia tidak mendapatkan hari raya kemenangan. Yang ada hari raya kerugian bagi mereka, hari raya kecelakaan bagi mereka. Tarawihnya udah ditinggal, puasanya udah ditinggal, Qurannya udah ditinggal. Mereka tidak akan mendapatkan hari raya kemenangan. Yang mereka dapatkan hari raya kerugian. Alhamdulillah, amin. Buktikan kalau nggak percaya nanti di akhirat, buktikan di akhirat nanti. Amin. Terus dari ayat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata para ulama, wa laysal id liman tajammala bil libasi wal markub. Dan bukanlah yang dinamakan hari raya kemenangan itu, bukanlah yang dinamakan lebaran itu bagi orang yang menghiasi dirinya dengan pakaian yang indah, pakaian yang mahal, pakaian yang bagus, pakaian yang sebab mahal harganya, kendaraan yang mewah, bukan. Tapi kata para ulama, innamal id liman bukiratul junub. Sesungguhnya hari raya kemenangan yang sebenarnya adalah hari raya bagi orang-orang yang telah mendapatkan ampunan dosa dari Allah, sebab mereka menjalankan puasa 1 bulan penuh, menjalankan tarawih 1 bulan penuh, bertadarus dan beramal soleh yang lainnya mereka lakukan di bulan Ramadan, sehingga mereka mendapatkan ampunan dosa. Itulah hari raya kemenangan yang sebenarnya. Kita harus paham. Rumah itu lebaran, puasa tergelebung siap. Nangkep saya baik. Libur lebaran di pasar ngomong untuk puasa tukang daging ge, tukang sayur. Alhamdulillah, men. Kata kain mendung ke pasar, alhamdulillah kain mendung. 10 tempat adalah pasar, supaya pasar nggak kabeh ayah. Tukang sorak ayah, paling ayah, rantau ayah, penipu ayah, tukang tidak ayah. Sebaik-baik tempat adalah masjid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ribut lebaran, ribut pakaian hari puasa itu. Lebaran di mana sih ya? Lebaran itu bagi orang-orang yang berpuas. Puasa Ramadannya full 1 bulan penuh, tarawihnya full 1 bulan penuh, baru mereka mendapatkan hari kemenangan layak bagi mereka. Hari puasa itu lebaran itu berubah. Hebat aja. Sampai terdekat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya bagi orang-orang yang beriman, hari raya kemenangan itu bukan satu seorang Idul Fitri, masih ada 5 macam hari raya kemenangan. Ini diterangkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang telah berkata, "Lil mu'mini khamsatun a'yad." Sebenarnya bagi orang yang beriman masih mempunyai hari raya kemenangan sebanyak 5 macam. Apakah gerangan 5 macam hari raya kemenangan tersebut? Yang pertama, al-awwalu, yang pertama, kullu yaumin yamuru 'alal mu'mini la yuktabu 'alaihi dambun bahwa yaumul. Hari raya kemenangan yang sebenarnya yang pertama adalah hari di mana seorang mukmin melewati hari-harinya tanpa melakukan perbuatan dosa. Seorang mukmin menjalani kehidupannya sehari-hari tanpa melakukan perbuatan dosa, tanpa melakukan perbuatan maksiat, tanpa melakukan perbuatan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hari raya kemenangan. Bersyukur orang-orang yang terjaga dirinya dari perbuatan dosa. Mereka setiap hari merayakan hari raya kemenangan. Yang kedua, rasanya yang kedua, al-yawmul ladzi yakhruju bihil mu'minu bil iman wasyahadah wal ismati min kaidi syaitan bahwa yaumul id. Hari raya kemenangan yang kedua, kata Anas bin Malik, adalah hari di mana pada hari itu seorang mukmin menghembuskan nafasnya yang terakhir, meninggal dunia dalam keadaan membawa iman, membawa Islam, dalam keadaan mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan ia oleh Allah dijaga dari godaan syaitan ketika sakaratul maut. Dia menghembuskan nafasnya yang terakhir dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman, membawa Islam, membawa amal soleh yang banyak, yang sempurna, yang diterima oleh Allah, dalam keadaan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah
Silakan lihat keterangan yang ada dalam kitab Suratul Rasul halaman 262 baris yang 15 sampai baris yang 18. Saya dapatkan keterangan itu. Saya ngomong sembarangan berdasarkan hasil mutolaah dari kita. Hari raya kemenangan yang ketiga adalah al-yaumul ladzi yujadu fi sirat wal amanu min ahwadil qiyamah bahwa yaumul id. Hari raya kemenangan yang ketiga adalah hari di mana ketika seorang mukmin, ketika seorang hamba Allah saat itu melintas di atas jembatan Shiratal Mustaqim, saat itu melintas di atas jembatan gawat darurat menuju ke surga, yang di bawah jembatan tersebut api neraka berkobar-kobar menyala-nyala, dan apabila kita jatuhlah kita ke dalam kobaran api neraka, dan tidak ada seorang pun yang bisa menolong kita. Tapi kita diselamatkan oleh Allah pada hari itu. Itulah hari raya kemenangan. Yang keempat, tanggung semuanya 5. Kalau bapak ibu merasa kelamaan silahkan pulang, nggak apa-apa. Kalau nggak mau dapat padilah kalau malam ini. Yang keempat, ar-rabi'u yang keempat, al-yaumul ladzi yadkhulu fihil jannah wa ya'manu minal jahim. Hari raya kemenangan yang keempat, kata Anas bin Malik, adalah hari di mana pada hari itu seorang mukmin oleh Allah dipersilahkan masuk ke dalam surga, dan ia oleh Allah dibebaskan dari api neraka. Itulah hari kemenangan yang sebenarnya. Itulah lebaran yang sebenarnya. Kita dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisab, dan kita oleh Allah diselamatkan, dibebaskan dari siksa api neraka. Itulah hari raya yang sesungguhnya, hari raya kemenangan bagi orang yang beriman. Dan yang terakhir, al-khamisul yang kelima adalah al-yaumul ladzi yang bihi ila rabbih bahwa yaumul. Hari raya kemenangan yang sebenarnya yang kelima adalah hari di mana pada hari itu kita berada di dalam surga, dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang soleh, bersama para nabi, bersama para rasul, bersama para siddiqin, bersama para syuhada, bersama para ulama. Dan di hari itu kita berjumpa dengan Tuhan semesta alam, Allahu Rabbus samawati wal ardh, Allah sang pencipta bumi langit dan bumi. Kita berjumpa bersama Allah. Nikmat surga yang paling besar tidak ada lagi kecuali bisa berjumpa dengan Allah sang pencipta Rabbul Alamin di dalam surga. Itulah hari raya kemenangan. Jadi puasanya tamatkan lah itu lebaran. Untuk lebaran puasa hantu kumaha.